Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza akan memandu kalian dan mengajari kalian apa itu kinematika gerak. Nah, untuk penjelasan, setiap hari kita bergerak, perhatikan banyak benda-benda yang bergerak. Mulai dari kendaraan bermotor yang bergerak lurus, kemudian ada anak-anak yang sedang main basket, terus bolanya dilambungkan. Kemudian ada jam tangan yang kita bisa tahu dia itu bergerak, yang bergerak yaitu jarum jamnya. Jarum jam bergerak secara melingkar. Nah, kita dapat tahu kalau benda-benda ternyata dapat melakukan berbagai gerakan seperti gerak lurus, gerak melingkar, dan juga gerak parabola. Nah, bagaimana gerak dalam fenomena tersebut? Kita akan jelaskannya secara mendalam dalam bab kinematika gerak. Nah, pertama-tama kita akan pelajari apa itu kinematika dan apa itu gerak. Nah, kinematika sendiri adalah ilmu yang mempelajari gerakan suatu benda tanpa meninjau penyebabnya. Jadi suatu benda dikatakan bergerak terhadap benda lain jika posisinya berubah menurut waktu. Sementara itu, gerak adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuannya. Jadi suatu benda dikatakan bergerak kalau posisinya berubah terhadap benda lain seiring waktu. Jadi berdasarkan bentuknya, untuk lintasan, gerak itu dibagi menjadi 3, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, sekarang coba kita diskusikan soal ini. Pada minggu pagi, kalian berolahraga di lapangan. Kalian berlari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali. Nah, kalau kalian balik lagi ke titik awal kalian lari, apakah bisa kalian dikatakan bergerak? Nah, untuk jawaban itu bisa kita jawab di konsep berikutnya, yaitu jarak dan perpindahan. Nah, untuk pengertian perpindahan sendiri yaitu perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir. Nah, perubahan ini bahkan besaran perpindahan ini bukan besaran vektor karena mempunyai nilai dan arah. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Jarak itu besarannya skalar karena cuma punya nilai saja tanpa memperhatikan arahnya. Nah, sekarang kita bisa tahu jawaban dari pertanyaan sebelumnya tentang lari yang tadi itu lari. Nah, kalau kalian lari keliling lapangan sebanyak 5 kali lalu kembali ke titik awal, nah jarak yang kalian tempuh itu besarnya ya 5 kali keliling lapangan tadi. Misalnya keliling lapangannya itu katakanlah 5 meter, jadi 5 kalinya berarti ada 25 meter panjang total lintasannya. Tapi untuk perpindahannya itu berapa? Perpindahannya itu 0 karena posisi akhirnya itu kan sama. Jadi perpindahan kan misal dari titik A ke titik B, walaupun ke titik A itu lintasannya kayak bermacam-macam, mau itu zigzag atau apa, tapi kan yang ditarik kan awal sama akhir, dia nggak memperdulikan lintasannya polanya bagaimana, dia mencari titik tersingkatnya, jarak terpendeknya, jadi nggak memperhatikan nilai dan arah. Jadi perpindahannya itu 0. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Seekor lebah terbang sejauh 30 meter ke arah utara, kemudian belok ke timur sejauh 40 meter. Apakah lebah tersebut memiliki jarak dan perpindahan yang berbeda? Nah, untuk jawabannya yaitu jarak. Kita bisa tahu jaraknya itu dengan total lintasan yang dari aku sebutin sebelumnya. Total lintasannya itu
kan lebahnya terbang sejauh 30 meter ke utara, berarti sekarang lintasannya 30 dulu ke utara, terus dia belok ke timur, jadi tinggal 30 ditambah 40, jadi jaraknya ada 70 meter. Nah, untuk perpindahannya bagaimana? Perpindahan kan tadi seperti yang aku udah jelaskan, titik A ke titik B tanpa memperhatikan mau itu ke utara, timur, selatan, kita nggak modelan itu, intinya cuma dari arah A ke arah B. Jadi kan ini 30 meter ke utara, kemudian belok ke timur jauh 40 meter. Kalau digambarkan itu seperti sudut siku-siku. Nah, di siku-siku gitu kita nyari jarak terpendeknya itu pakai sudut miringnya. Ya, sudut miringnya itu kita cari pakai Pitagoras. Nah, rumus Pitagorasnya sendiri kan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, A kuadrat di sini yaitu sembarang sih sebenarnya A kuadrat itu. Penting kita tahu A itu ini, B itu ini. Nah, kita kasih A itu 30 meter. Jadi 30 kuadrat terus ditambah B kuadrat, B nya itu 40 meter, jadi 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat itu sama dengan sama dengan 2500 meter kuadrat. Nah, 2500 meter kuadrat itu kita akarkan jadi sekitar 50 meter. Nah, jadi kita bisa tahu kalau jaraknya tadi itu 70 dan perpindahannya itu 50. Nah, jadi jarak dan perpindahan itu berbeda.